Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Brian. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 7, yaitu indahnya keberagaman di negeriku. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pembelajaran 3 dan 4, sekarang kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Nah, temanya masih sama, tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, sebelum itu kalian coba siapkan dulu LKS kalian. Kita belajarnya nanti ambil contohnya dari LKS ya. Jadi kita mulai di halaman 17 di LKS kalian. Nah, yang pertama kita rubah dulu backgroundnya ya. Oke. Pembelajaran 5. Yang pertama adalah nada dan tempo. Dibuka halaman 17 ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang lagu Apuse. Nah, kalau sekarang kita belajar apa sih nada dan tempo. Nah, nada dan tempo, nada sendiri diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada dituliskan dengan notasi balok. Nah, notasi balok itu yang gimana? Notasi balok itu kalian bisa lihat contohnya di halaman 17 ini. Itu ada contoh notasi balok. Nah, di notasi balok itu tiap nada disimbolkan dengan bulatan hitam beserta dengan tiang. Jadi di nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu disimbolkan dengan bulatan di bawah, lalu ada tiangnya, bulatan hitamnya. Simbol tersebut terdapat di atas garis-garis yang bernama paranada. Nah, jadi paranada itu apa? Paranada itu tinggi rendahnya nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tadi, bulatan nada tadi. Jadi garis-garis itu yang disebut dengan paranada. Nah, tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranadanya. Jadi tinggi rendahnya, misalnya nada do, itu kalau berada di bawah itu pasti nadanya rendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu nanti nadanya semakin tinggi. Nah, di nada sendiri terdapat tempo. Tempo itu apa sih? Tempo itu kecepatan dalam birama lagu. Jadi kecepatannya di lagu itu disebut dengan tempo. Nah, tanda tempo itu ada ada istilah-istilahnya. Kalian bisa buka halaman 17 itu di bagian bawah ada tabel, itu ada tanda tempo, artinya dan kecepatannya. Contoh, tanda tempo allegro, artinya itu cepat, lebih dari 30 ketukan per menit. Jadi tanda allegro itu temponya cepat, yang kecepatannya itu 60 ketukan per menit. Lalu ada tanda tempo moderato, itu artinya sedang dan kecepatannya itu 60 ketukan per menit. Dan yang terakhir itu tanda tempo largo, itu artinya lambat, kecepatannya itu kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, kalau contoh lagunya kalian bisa lihat di halaman 18, itu ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu ada nadanya sekaligus ada temponya. Kalau kalian pengen tahu lagunya, kalian bisa nyanyi. Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa nyanyikan. Kalau belum tahu, bisa dilihat di YouTube, itu ada lagunya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian tadi udah belajar tentang nada dan tempo, kemarin kan kita udah belajar tentang pokok pikiran suatu paragraf. Sekarang kalau pokok pikiran itu bisa dilanjutkan ke tahap yang namanya peta pikiran. Peta pikiran itu apa sih? Peta pikiran itu suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Jadi kalau dalam setiap paragraf itu ada pokok pikirannya,
pokok pikiran itu disambung dijadikan satu, itu disebut dengan peta pikiran. Nah, caranya membuat peta pikiran itu gimana? Caranya sama dengan mencari pokok pikiran. Kalian baca dulu paragrafnya. Setelah itu tentukan pokok pikirannya dulu, pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, setelah membaca dan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf tadi itu digabung menjadi satu dalam bentuk kolom atau tabel. Nanti dihubungkan satu sama lain. Kalian bisa lihat contohnya di samping saya ini tadi. Di samping saya ini nanti ada contohnya. Nah, kalau udah peta pikiran tadi, sekarang kita masuk ke keberagaman budaya dan bangsaku. Nah, kemarin kita udah belajar tentang bahasa daerah di Indonesia. Seperti yang Mbak Brian jelasin kemarin, kan Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, agama, ras, bahasa, itu sangat-sangat banyak. Nah, lalu apa aja sih aneka ragam agama yang ada di Indonesia? Agama yang ada di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Tapi itu yang menjadi patokan atau yang diakui oleh negara itu cuma ada 6 agama. Cuma ada 6. Nah, di Indonesia karena negaranya majemuk, itu kita berlandaskan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Tadi yang saya jelaskan tadi. Ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, kita pelajari satu-satu. Sekarang yang pertama, agama Islam. Seperti yang kita ketahui, agama Islam itu agama yang mayoritas yang ada di Indonesia. Nah, Islam sendiri itu masuk ke Indonesia itu di abad ke-13. Dibawa oleh pedagang atau pedagang dari Gujarat atau Arab. Nah, agama Islam penyebarannya di Indonesia melalui perdagangan dan para wali songo kalau di Jawa. Nah, Islam itu agama mayoritas di Indonesia itu kalau beribadah itu di masjid dan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Nah, selanjutnya kalau kita udah belajar tentang agama Islam, kita menyeberang lagi ke agama satu lagi yaitu agama Hindu. Agama Hindu itu salah satu agama yang tertua yang ada di Indonesia. Tempat ibadahnya itu disebut dengan pura. Nah, dan sedangkan kitabnya itu disebut dengan Weda. Nah, permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Berarti udah nenek moyang kita sudah memeluk agama Hindu sebelum datangnya agama-agama lain. Hari rayanya ada hari raya Nyepi, Pagar Wesi, dan hari raya Sager Wesi. Nah, kalau kita udah belajar agama Hindu, sekarang kita masuk ke agama Buddha. Agama Buddha itu juga salah satu agama yang tertua di Indonesia. Nah, nama kitab suci yang digunakan oleh umat Buddha itu adalah Tripitaka. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya itu disebut vihara. Sekarang masuk ke agama Kristen. Agama Kristen itu
tempat ibadahnya disebut dengan gereja, dan kitab sucinya itu disebut dengan Alkitab. Nah, agama Kristen itu memiliki hari-hari besar, yaitu hari Jumat Agung, hari Natal, dan hari peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Masih ada satu lagi, yaitu hari Paskah. Oke, selanjutnya Katolik. Katolik itu hampir sama dengan Kristen, cuma berbeda kitabnya. Nah, tempat ibadahnya juga sama, namanya juga gereja, cuma di Indonesia disebut gereja Katolik. Nah, untuk kitab sucinya disebut dengan Injil. Nah, di perayaannya hampir sama dengan Kristen Protestan, yaitu ada yang saya sebutkan Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain sebagainya itu tadi. Dan yang terakhir, agama yang diakui di Indonesia disebut agama Konghucu. Nah, kalau Konghucu ini kitab sucinya disebut dengan Sisu Wuching. Nah, tempat ibadahnya itu disebut Litang, atau yang kalau masyarakat Indonesia sebut sendiri yaitu Kelenteng, seperti itu. Itu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Intinya apa sih? Intinya itu kita tetap seperti pembelajaran yang lalu, kita saling menghargai pemeluk agama lain. Kita tidak boleh mencela ataupun mengganggu agama tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Menuliskan kata-kata sulit. Nah, kalau kemarin kita udah mencari pokok pikiran, kita sekarang mencari kata-kata sulit dalam sebuah paragraf. Cara mengetahui kata-kata sulit di paragraf itu dengan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Caranya gimana? Caranya kalian catat dulu kata-kata sulitnya. Lalu setelah membuat catatan singkat, kalian coba cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah terkumpul kata-kata sulitnya, kalian sajikan dalam tabel. Nah, catatan singkat itu sebagai sebagai pegangan untuk kalian ketika kalian tidak mengetahui istilah-istilah yang sulit, seperti itu. Oke, mungkin itu aja pembelajaran hari ini. Kita singkat aja, dan selanjutnya berarti pembelajaran 6 sudah selesai. Kita akan masuk ke subtema kedua. Nah, sebelum subtema kedua, kita akan melakukan penilaian harian. Jadi persiapkan untuk penilaian harian, persiapkan materi, baca-baca materinya kemarin, buka videonya yang Pak Brian share untuk pembelajaran yang lalu, agar kalian bisa mengerjakan penilaian hariannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.